Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fluida dinamis. Jadi fluida dinamis itu sangat berbeda ya dengan fluida statis. Kita tahu kalau fluida dinamis ya, kita bisa lihat di sini ada gambar ombak ya. Jadi gerakan fluida itu sangat rumit ya sebenarnya ya, dan sampai sekarang ini belum dapat dimengerti dengan baik gerakan fluida itu. Karena itu dalam membahas gerakan fluida atau fluida dinamis, maka untuk mempermudahnya kita akan menganggap bahwa fluida itu ideal. Ideal itu memiliki beberapa sifat ya. Jadi artinya ideal itu yang pertama adalah fluida itu incompressible ya. Fluida itu incompressible, jadi tidak termampatkan. Artinya volume atau massa jenis fluida tidak berubah ketika ditekan. Jadi kita tahu ada gas, ada zat cair. Nah, ini adalah zat cair merupakan contoh fluida incompressible, sedangkan gas atau udara merupakan fluida yang compressible atau termampatkan. Jadi misalkan ada di suatu bejana isinya air atau isinya gas, kita akan lebih mudah memampatkan gas ya daripada zat cair. Nah, kondisi tertentu pemampatan pada gas boleh diabaikan, sehingga kita boleh menganggap udara sebagai fluida yang incompressible. Jadi pada kasus tertentu bolehlah kita anggap udara itu adalah incompressible. Kemudian yang kedua adalah irrotasional atau tidak berotasi, tidak berputar. Jadi suatu aliran dikatakan irrotasional itu jika ia tidak memutar suatu benda atau roda kecil terhadap pusat massanya, jadi mengalir saja ya. Jadi catatan bahwa fluida sejati atau fluida ideal itu tidak bersifat irrotasional. Nah, jadi semua benda di dalam fluida sejatinya mengalami gaya gesekan dengan fluida itu. Nah, gesekan inilah yang menyebabkan benda berputar. Jadi kita lihat seperti ini ya. Kemudian yang ketiga bahwa alirannya itu tunak ya atau steady. Ya, jadi maksudnya tetap gitu ya. Jadi maksudnya kecepatan fluida pada tiap titik itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, nanti ada gambarnya ya. Jadi ada aliran tunak ya pada gambar kecepatan fluida di titik A sama dengan di titik B. Jadi kecepatan di titik A di sini sama dengan kecepatan di titik B. Seperti itu. Kemudian kalau fluida yang alirannya tidak tetap bisa kita lihat seperti di asap rokok seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah viskositasnya 0 ya, jadi tidak mengalami hambatan ketika bergerak. Jadi karena tidak mengalami hambatan, fluida ideal itu akan mengalir lancar dibanding dengan fluida sejati. Oke, cukup sekian saja ya belajar mengenai sifat fluida. Nanti kita akan lanjutkan pada bahasan fluida dinamis selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.